Sehat ya Pak? Biasanya udah habis minum kopi nih langsung ini Pak. Ini udah siap nih. Langsung fresh Pak. Tapi ini bukan karena terbiasa bukan Pak. Emang penelitiannya kopi itu buat gak ngantuk, buat fresh. Ya. Saya pun kalau sebelum olahraga Pak, saya kan jarang olahraga pas minggu sekali Pak. Tapi kalau olahraga tuh bagusnya tapi minum kopi sedikit Pak. Biar apa? Detak jantungnya lebih terpacu gitu Pak. Itu penelitian. Jadi wajar Pak habis minum kopi seger. Itu hal yang wajar Pak. Ya Pak? Minum teh. Belum tahu saya minum teh. Tapi minum teh itu apa ya? Kalau nggak salah tuh dia untuk lambung Pak. Makanya biasanya orang kalau kencret atau apa tuh teh Pak. Teh kelak ya. Teh kelak itu ya pahit ya Pak. Paling gula dikit aja Pak. Ya kalau salah keracunan apa kan tehnya juga. Oke ya, kita lanjut. Silakan Pak. Kita lanjut ya Pak. Oh ya Pak, ini kesepakatannya mau gimana? Jadi kan ada dua materi ini Pak. Pagi sama sore. Mau pagi-pagi aja silakan, mau pagi dan sore silakan. Ya. Pagi. Ini kan kita demokrasi ya Pak. Terserah Bapak. Dan siang pulang. Dua materi langsung setengah hari. Dua materi langsung sampai jam setengah 12 sampai jam 12 ini. Nah, kalau Bapak mau, kan kalau rakyat mau nggak bisa nolak kita Pak. Tapi ada nggak setuju? Setuju semua apa gimana? Setuju. Ya. Jadi suara terus mayoritas ya Pak, semua ya Pak. Jelas. Oke, kita cepat aja kalau gitu ya. Sampai jam setengah 12 atau jam 12 kurang lah ya Pak ya. Aja nanti kita, karena setelah ini kan Bapak makan siang Pak. Jadi setelah ini makan siang, paling selain makan siang istirahat bentar ambil sertifikat. Ya, sertifikatnya jangan lupa Pak, dipastikan namanya Pak. Karena kemarin itu ada yang salah nama apa gimana gitu. Ya, jangan sampai salah nama Pak. Salah kampung. Oke, next Bu. Nah, ini Pak. Jadi Pak ada namanya Pak paralegal Pak. Bapak pernah dengar ini nggak? Paramedis nggak? Paramedis itu Pak, dia itu bukan dokter, tapi paramedis. Jadi kayak suster, perawat, apoteker, ya. Dan ini paralegal Pak. Legal itu hukum ya Pak. Bapak bisa katakan paralegal. Bapak bukan hakim, ya. Tapi Bapak bisa menyelesaikan permasalahan di gampong. Bapak bukan hakim, sama kayak tadi saya bilang paramedis. Itu bukan dokter, tapi bisa membantu. Ngerti? Karena dia ngerti sedikit dunia medis. Bapak bisa katakan paralegal, mengerti hukum. Tapi Bapak bukan hakim, ya. Bapak bukan jaksa misalnya. Tapi Bapak bisa memaksa orang, misalnya dia melakukan kesalahan di kampungnya, di kampung ya, di kampung ya. Kamu salah nih, harus kena ini, kena kamu ini. Bapak bukan jaksa kan? Tapi Bapak bisa melakukan upaya itu kan? Nah, termasuk Bapak bukan apa ya namanya, bukan advokat, ya. Paralegal bukan advokat ya Pak. Tapi Bapak bisa membantu keluarga Bapak ketika misalnya dia berhadapan dengan hukum. Dia saya tahu hukumnya. Jadi Bapak misalnya ada tetangganya diperiksa polisi tanpa surat, ya Pak. Apa udah ngerti itu? Bisa mendampingin, tapi bukan advokat. Bedanya Pak, advokat kan beracara ya Pak, beracara itu di persidangan. Bapaknya sampai mendampingi kepolisian, nanti kejaksaan gimana nih, berkasnya gimana, seperti itu. Ya, makanya buku itu disimpan Pak, jangan dibuang ya Pak. Ya. Atau jangan juga dibakar nanti diminum airnya. Katanya bisa itu Pak katanya. Ya, jadi paralegal tuh Pak, tugasnya apa Pak? Pertama penjualan hukum. Makanya dia sedang sebarkan setelah ini saya nyampaikan, Bapak sebarkan keluarga Bapak. Jadi setelah saya ngomong Pak, gantian Pak. Setelah pelatihan ini, Bapak yang ngomong ke warga Bapak tentang materi ini Pak. Tadi saya bilang Pak, kalau semakin banyak orang sadar hukum, makin banyak orang bisa melawan ketidakadilan Pak. Karena itu kan banyak, bagaimana kok bisa dibikin damai Pak dari Pak? Itu karena banyak oknum Pak. Oknum itu semakin banyak, kenapa? Karena masyarakat diam aja Pak. Paling ngobrol-ngobrol di belakang aja Pak. Gerundel diam ya. Gerundel itu apa ya Pak? Ngomong di belakang aja Pak. Kalau masyarakat sadar hukum jadi oknum, dia ngelaporin Pak. Ya, makanya nggak ada oknum. Kadang orang bilang, oh urusannya malas kan, nanti dimintain. Karena mereka didiamkan.
Makanya ada istilah banyak kejahatan apa? Karena banyak orang baik yang diam. Itu Pak. Kalau semakin banyak orang baik yang bersuara, yang melaporkan, kayak kita misalnya ada tidak adil kita lapor, pasti takut Pak, aku Pak. Makanya saya pagi saya kasih contoh ya Pak, ketika ada misalnya diperiksa Pak langsung berani satu orang kayak gitu. Tiba-tiba makin banyak warga Bapak gitu. Makin takut Pak, aku ngomong gitu Pak. Ya, warga kampung sini ternyata sadar hukum ya, ngerti mereka gini-gini. Apa macam-macam Pak, saya bisa lapor ke Propam misalnya. Ya, jadi kan makin baik ya Pak. Maka tadi tugasnya Pak, penyuluhan hukum. Setelah ini Bapak, ya, saya secara pribadi nih Pak, ke Bapak ya. Saya mohon kalau bisa Bapak, saya ini rutin melakukan hukum Pak di warga Bapak. Bapak bukan advokat, bukan apa, tapi Bapak paralegal, ya. Bapak mengerti hukum sedikit nih. Walaupun cuma 1 hari 2 hari kan ya lumayan apa, nanti dibaca ya Pak. Tinggal gelarnya aja yang belum ya Pak. Nanti lah gelarnya Pak. Ya, kemudian konsultasi hukum. Misalnya ada tetangga kita yang merasa kesulitan atau apa ya Pak, masalahnya kayak gini-gini. Bapak udah mulai ngerti itu. Apalagi udah buku ini dibaca. Dan sekarang kan sudah mudah ya Pak, ada HP ya Pak, cari tahu. Nah gitu. Tinggal ini nih Pak, mencoba aja keberanian dan sebagainya. Apalagi mohon maaf Pak, Bapak kan tokoh masyarakat ya. Pasti masyarakat baik datang ke Bapak. Kalau misalnya terkait apa, ya? Minta maaf Pak, investigasi, mediasi. Cek. Nah, mediasi tadi saya bilang Pak, menengahi ya Pak. Mediasi juga. Jadi Bapak nantinya diharapkan dapat mediasi masyarakat. Karena kami Pak, Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung itu lagi bingung Pak. Banyak sekali masyarakat dikit-dikit lapor Pak. Dikit ke polisian, dikit ke pengadilan. Akhirnya padahal ya nggak cuma 2 sih maksudnya, karena masalah keluarga ya Pak, masalah tanah, masalah. Tapi kan kalau bisa dimediasi dengan Bapak sebagai tokoh masyarakat kan lebih enak ya Pak. Seperti itu. Next, kita cepat aja nih, mau gabung langsung 2 materi ya Pak. Nah ini Pak jawaban tadi yang dipertanyakan, kenapa bisa beda kok bisa ada aturan yang bagus tapi kok ada oknum dan sebagainya. Jadi Pak, katanya Lawrence and Friedman, ini orang luar Pak, orang luar negeri. Kalau dia orang Indonesia Pak, M-nya pasti Muhammad di depan Pak. Cuma karena orang luar negeri M-nya nggak tahu apa nih. Lawrence and Friedman mengatakan bahwa efektif dan rasional tindak pidana itu tergantung 3 sistem unsur Pak ibaratnya. Ya, yang pertama struktur hukum, kedua substansi hukum, ketiga budaya hukum. Struktur hukum ini Pak, aparaturnya Pak. Ya, hukum itu Pak, mau dibuat sebaik gimana pun, kalau aparaturnya bobrok, pasti bobrok. Ya, jadi harus aparaturnya juga. Makanya saya bilang, hukumnya kayak gini, itu kok bisa beda? Ya iya, aparaturnya, oknum. Ya, jadi harus 3 Pak. Ya, struktur hukum tadi saya bilang apa Pak? Aparatur, ya. Hukumnya mau bagus dimanapun, kalau aparaturnya jelek, bobrok itu Pak. Yang kedua Pak, substansi hukum. Substansi hukum itu apa? Aturan hukumnya Pak. Kalau tadi aparaturnya, struktur ya. Kalau substansi hukum itu aturan hukumnya Pak. Ya, jadi aturan hukumnya harus baik juga Pak. Misalnya aturan hukum nggak baik yang dibuat dengan tadi saya bilang ya tanpa melibatkan demokrasi dan sebagainya, di asal-asalan buatnya. Misalnya perkawinan sejenis dibolehkan, kan tuh asal-asalan ada aturannya. Misalnya ya Pak, itu. Jadi kalau hukum bagus ada 3. Tadi saya bilang apa? Struktur aparaturnya, ya. Kedua tadi apa? Saya bilang substansi hukum, aturan hukumnya. Yang ketiga Pak, budaya hukum Pak, masyarakatnya Pak. Jadi percuma Pak kalau aturannya bagus, ya kan? Aparaturnya bagus, masyarakatnya nggak bagus Pak. Dan ini tadi saya bilang banyak menjadikan oknum itu makin banyak, makin merajalela. Kenapa? Karena budaya hukum itu belum terbangun Pak. Kalau masyarakat mulai sadar hukum, mulai melek, misalnya dengan ketidakadilan seperti mulai berani, nah itu cek. Nah, lupa tadi budaya hukum masyarakatnya.
Nah, tiga-tiga ini nggak boleh satu pak, nggak boleh satu, nggak boleh dua, harus ketiga-tiganya. Jadi nggak boleh kita pilih yang penting masyarakatnya sadar hukum, ya. Masyarakat sadar hukum, tapi aparatur nggak apa-apa deh, nggak boleh, harus tiga-tiganya pak. Jadi harus aparaturnya harus baik, bagus, amanah ya. Kemudian substansi hukumnya harus bagus, dibuat dengan aspirasi masyarakat. Makanya orang bilang, kenapa bisa aturan hukum bisa buat nggak sesuai dengan aspirasi masyarakat? Karena yang diwakilkan itu yang tidak amanah. Maka kembali, kenapa bisa milih itu? Kan orang sering bilang, kenapa bisa ada hukum seperti ini? Karena yang membuat hukum itu tidak amanah. Makanya aspirasi masyarakat itu harus benar-benar diperhatikan. Dan budaya hukum. Next. Nah, ini karena mau cepat kita langsung tata cara penyelesaian konflik ya Pak. Nah, ini Pak, kuning itu yang berkonflik. Ya, kuning itu yang berkonflik subjeknya. Yang biru itu jawabannya Pak. Gimana penyelesaiannya? Kenapa saya bilang berkonflik? Kita ini Pak, misalnya mohon maaf ketika kita melakukan tindak pidana, kita itu berkonflik dengan negara Pak. Jadi negara misalnya melihat kok ada yang merampok, ada yang begal, dibuat ricu nih, ditangkap. Berkonflik kan antara si pembegal dengan negara, itu konflik. Yang menentukan begal ini salah atau tidak siapa Pak? Pengadilan. Jadi pengadilan itu menengahi. Nggak boleh negara menyatakan ini salah, belum tentu. Makanya sering dengar nggak? Advokat itu biarlah yang bayar, bukan yang benar. Tidak Pak. Advokat itu dia menjamin bahwa seseorang itu Pak tidak boleh dinyatakan bersalah sampai ada putusan yang menyatakan dia bersalah Pak. Makanya advokat itu menamping Bapak juga misalnya masyarakatnya bersalah, jangan dibiarkan aja Pak. Belum tentu dia bersalah. Karena bisa aja orang sekarang Pak dipaksa Pak ngaku Pak. Bisa nggak Pak? Bisa Pak, apalagi orang nggak tahu. Dia tahu aja Pak kalau diancam Pak takut Pak. Misalnya disetrum ya misalnya ya. Misalnya Pak. Bapak ngaku nggak Pak kalau di kira-kira? Ngaku Pak. Ya kan? Artinya ketika kita tahu orang itu kira-kira bersalah, belum tentu Pak. Makanya Bapak kalau dipaksa mengaku ketika di BAP ya, Bapak tanda tangan, bilang tanda terdesak kayak gitu. Bapak bisa mencabut Pak, nanti di pengadilan. Tapi tentu dengan keterangan Bapak ya, yang mulia hakim, dengan ini saya menyatakan bahwa BAP saya cabut. Kenapa? Kata hakim kan, saya diperiksa dalam keadaan terpaksa, tertekan. Kenapa? Saya waktu diancam, saya disetor dan sebagainya. Maka keterangan itu tidak sesuai dengan apa yang saya berikan semestinya. Dengan ini saya menyatakan bahwa BAP itu dicabut. Saya mohon diperiksa ulang. Orang nggak mungkin ngomong gini Pak, kalau dia nggak tahu hukum. Kalau dia nggak tahu hukum, bertanda tangan, iya aja Pak, salah dia masuk. Itulah gunanya sadar hukum. Kalau dia udah tahu ada celah ini, oh nggak apa-apa deh, daripada saya disetrum atau bukunya dicabut Pak, sakit ya Pak. Cabut misalnya ya, ngaku aja apa ya, karena saya tahu di pengadilan itu dicabut. Nanti saya kasih tahu. Nanti dipanggil itu Pak, diperiksa ulang, penyidikan dipanggil, benar kamu melakukan pemaksaan. Kalau terbukti dia, malah dia kena kode etik. Ya, dan lagi saya bilang nggak mungkin orang ngomong kalau dia tidak tahu. Kok? Hah? Baik ada saksi Pak, cuman kan nggak mungkin saksi Pak. Apa diperiksa gitu, makanya keyakinan hakim Pak. Ya, sebenarnya Pak, kalau ada hakim periksa gitu Pak, nanti Bapak periksa. Artinya? Jadi ada tisu Pak, kan kayak kita disiksa tuh ada bukti-bukti juga Pak, tisu. Walaupun udah bekas, udah hilang ya Pak, masih ada di pelapis. Masih ada dalam kedokteran ya, itu bisa ada. Jadi kadang kalau kita dipukul Pak, memang lagi beberapa hari Pak. Itu karena kalau dia pakai tisu masih ada Pak di bawah kulit. Bekas benda tumpul atau apa. Kalau benda tajam itu gampang. Benda tajam kan ada bekas lukanya lebih lama hilangnya Pak. Dia ada. Nah, Bapak kalau benar-benar ngaku dan hakim yakin itulah gunanya kita harus sadar hukum. Dan Bapak kalau ada lihat warga Bapak seperti itu, jangan dia Pak, nah kita dosa Pak mendiamkan seperti itu Pak, kasihan Pak masyarakat. Karena saya ini aktivis juga dulu Pak, sebelum masuk di Kementerian Sosial aktivis gitu Pak, mendampingi masyarakat. Banyak Pak, tapi itu oknum ya melakukan itu biar cepat. Bingung dia Pak nyari pelakunya siapa ya kan? Cari aja masyarakat, itu nggak boleh, itu nggak boleh kita diamkan. Ya, kita masuk ke ini Pak.
Tadi saya bilang yang kuning itu subjeknya Pak, orang yang bersengketa ya. Kita kasih contoh kuning yang mana ya? Kuning yang bawah ya Pak, antara individu dengan individu Pak, berkonflik nih Pak. Kuning antara individu dengan individu berkonflik. Ketika misalnya bapak, abang, adik berkonflik masalah tanah misalnya, ya, kemana penyelesaiannya? Jawabannya biru Pak, kemana Pak? Pengadilan negeri Pak, ya, pengadilan negeri terkait perdata misalnya. Nah kemudian bagaimana kalau si Joko dan si Joki lah pertentangannya, apa keluarga dia, ke pengadilan negeri. Bagaimana? Bagaimana Joko dengan istrinya Pak? Ganti baterai aja Pak. Uang aja duitnya. Jangan, beli baru aja Pak. Tadi kalau Joko dan Joki berkonflik, kemana Pak? Yang bawa Pak? Antara individu ke pengadilan Negeri. pakai tanah. Bagaimana Joko dengan istrinya Pak? Joko dengan istrinya. Dia berkonflik, kemana Pak penyelesaiannya Pak? Ke pengadilan agama Pak, terkait cerai misalnya. Ya? Jadi Bapak jangan sampai salah kamar Pak, bahaya Pak salah kamar. Ya. Itu ya. Kemudian Pak, antara individu dengan negara Pak, ya, konfliknya Pak, si individu ini begal misalnya ya, atau membunuh, kan berkonflik sama negara. Negara kan pengen mengamankan negara ya, membuat damai, membuat aman. Ini ada pembunuh nih, harus ditangkap. Akhirnya cara individu ini dengan negara berkonflik, si individu membuktikan bahwa dia tidak bersalah, ya, negara membuktikan bahwa dia bersalah, ditengahi kan? Kemana Pak? Kiri Pak, ke pengadilan negeri terkait pidana. Sama Pak, PM itu ada pengadilan negeri terkait perdata dan kamarnya ya, ada kamar terkait pidana. Ke pengadilan negeri juga. Terus jadi pertanyaan, bagaimana individu ini yang dia statusnya sebagai militer aktif? Kan bisa aja Pak, pelaku-pelaku itu militer aktif ya, tentara atau apa. Maka dia kena apa Pak? Pengadilan militer. Ya? Nah, kalau Sambo masuk pengadilan militer apa tidak Pak? Masuk. Militer? Tidak Pak. Bapak kemarin lihat sidangnya nggak? Di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kenapa? Karena polisi bukan militer Pak. Polisi itu sipil Pak. Sipil dipersenjatai. Jadi polisi itu sipil. Jadi Bapak kalau ada lihat oknum polisi, dilaporkan ke kepolisian juga. Tetap periksa awal Pak, tetap di pengadilan bebas. Ya? Yang militer tuh Pak, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara Pak. 3 matras itu Pak. Ya. Jadi kalau polisi ya tetap sipil kenanya. Makanya kayak Sambo, udah gitu kemarin tadi apa? Kemarin apa? Teddy Minasa. Ikutin nggak Pak? Itu pengadilan juga tuh Pak. Bukan pengadilan militer khusus Pak, beda. Ya. Itu ya. Kemudian apa lagi ya? Ini Pak, tengah nih Pak. Ini terkait dengan Bapak nih Pak. Antara individu dengan administrasi negara. Terkait negara, tapi terkait administrasi. Saya kasih contoh ya. Bapak sebagai Pak Kecil ya, Pak Kecil dan Pak Tuatur, itu pasti ada SK-nya kan? SK dari Bupati ya Pak. Misalnya 2023 Januari sampai 5 tahun, 6 tahun Pak? 6 tahun. Berarti 2029 ya Pak? Ya kan? 2023 Januari sampai 2029 Januari masa jabatannya. Ya kan? Tiba-tiba Pak,
di bulan Agustus keluar SK baru bupati, Bapak dicopot misalnya gitu ya, digantikan. Nah kalau itu kan Bapak berkonflik dengan bupati. Kemana tuh Pak? Jawabannya kemana? Ke pengadilan tata usaha negara. Jadi Bapak datang ke pengadilan, Bapak menggugat bupati. Kalau SK bupati. Kalau yang tingkat provinsi berarti gubernur misalnya. Gitu. Ya, contoh Pak, tadi saya bilang SK-nya gini, kan 6 tahun, tiba-tiba Bapak belum setahun Pak, baru diberhentikan. Bapak gugat, ya, gugatnya apa? Tentu dibandingkan dengan ada konun, pasti ada kanunnya Pak, kanun kabupaten, menyatakan bahwa setiap anggota TPG ya, TPG dan kecil ya, kepala gampong ya, itu masa jabatannya 6 tahun, dengan syarat misalnya dia dewasa, umurnya berapa. Udah gitu harus memenuhi apa gitu Pak, dipilih dan sebagainya. Itu udah terus. Nah saya tidak, saya semua terpenuhi. Dan misalnya syaratnya tidak mengundurkan diri misalnya. Saya tidak mengundurkan diri. Apa namanya, masih berakal gitu Pak, masih hidup lah Pak, tidak meninggal misalnya. Saya masih ada. Nah itu Bapak bisa ngajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atas dasar apa namanya, konun ya, kanun kabupaten misalnya, Bapak gugat itu. Subjeknya apa? Subjeknya Bapak ya. Objeknya apa? SK Bapak tadi yang keluar itu baru kok bisa dianulir. Saya masih sebagai TPG kok sampai 2029 ya misalnya. Oke ya? Udah nih, terkait yang paling kanan antara individu dan lembaga negara tuh kayak kita misalnya ada aturan-aturan hukum Pak yang misalnya bertentangan, kita anggap bertentangan ya Pak. Ketika itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka ajukannya ke judicial review-nya, pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dia terkait di bawah itu ya ke Mahkamah Agung. Ya. Jadi dan Mahkamah Konstitusi ini telah tugasnya Pak, pengujian undang-undang Pak. Ya. Juga pengujian misalnya individu tuh Bapak tuh ya dengan negara. Bapak misalnya dalam pemilihan kepala daerah. Ya. Bapak ikut pilkada ya. Pilkada juga namanya ini Pak. Pilkada juga kan namanya. Bapak ikut pilkada nih Pak. Tiba-tiba Bapak merasa Bapak dicurangin. Ya, individu kan sama lembaga negara. Misalnya sama KPU. Ini KPU dia ada Pak. KPU kan. Berarti Bapak ngajukan ke mana? Ke Mahkamah Konstitusi Pak. Terkait misalnya perselisihan hasil pemilu atau apa. Kayak Pilpres kemarin lah kita ambil contoh Pak. 2019. Bapak ikut enggak? Prabowo dan Jokowi itu kan ke Mahkamah Konstitusi Pak. Ya. Jadi Bapak misalnya sebagai pilkada kan nanti calon bupati kapan gitu Pak. Oke ya, next kayaknya udah selesai deh diskusi. Buat yang materi selanjutnya. Kita langsung materi kedua ya Pak. Ya. Langsung ini ya. Ya, mau menang. Pak, saya mau izin kecil dulu Pak, ke toilet ya Pak. Ya. Istana Maimun tahu ya Pak? Nah, itu sejarahnya di bawah Aceh Pak. Makanya saya sedikit ya tahu lah Pak. Ya. Dan Aceh ini Pak, saya kan nggak sering juga berapa kali main ke Banda ya. Itu bahkan saya itu ada kuburan Turki Usmani Pak, apa namanya? Janisari ya, apa itu misalnya? Saya main Pak, itu Pak. Saya pengen tahu sejarah, kan saya suka sejarah ya Pak. Nah, ternyata Pak, sebelum Indonesia merdeka Pak, Aceh itu sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Rusia, dengan Britania Raya, termasuk dengan Turki Usmani Pak. Wajar Pak ngomong seperti itu Pak. Ini halnya terkait dengan historis. Sebenarnya nggak cuma Aceh, di Jogja juga. Ya Pak, cuman kan kalau secara militer Aceh kan dapat benar-benar bantuan dari Turki Pak. Saya lihat tuh waktu itu main ada meriam-meriamnya Pak, banyak Pak. Itu. Makanya saya kemarin ngomong juga di ruang sebelah Pak. Saya bilang saya sebagai warga selain Aceh Pak, walaupun saya dibawa Aceh dulu ya kerajaan nenek moyang saya Pak. Tapi saya ini dengan Aceh Pak malah. Kenapa? Mereka sampai saat ini Pak, dan saya bilang ya sistem yang seperti ini baru di Indonesia Pak. Baru Indonesia. Di Indonesia baru cuma Aceh Pak. Yang lain belum ada Pak. Kami warganya itu malah iri. Nah, harusnya saya malas Pak ngomong, harusnya kita masuk Aceh aja ya, wilayah Aceh.
Iya, dulu kan Sumatera Timur Pak. Ya, Sumatera Timur tuh termasuk Deli Serdang, Medan, itu kan warga situ. Gitu, Pak. Nah, tadi terkait masalah Kim Kampung, saya jujur Pak nggak ngerti Pak. Ini atau Bapak di sini, saya nggak pernah jawab itu karena itu kan bukan kewenangan saya. Saya terkait hukum yang nasional. Ada terkait paralegal saya jawab. Nah, termasuk paralegal Pak. Paralegal ini Pak peran Pak. Kayak para medis tadi saya bilang, dia bukan dokter, tapi perannya juga ada Pak. Tadi saya bilang Bapak hakim nggak? Bukan. Tapi Bapak perannya sebagai bisa, ya kan? Bapak mediator nggak? Bukan. Tapi Bapak bisa mediasi. Paralegal itu. Bapak advokat nggak? Bukan Pak. Tapi ketika ada warga Bapak misalnya melakukan apa? Tidak pidana, ya, atau dia mendapatkan ketidakadilan, perlu dampingan nggak? Mendampingan? Bapak teman, yuk saya tahu nih bahwa ada di sana lembaga bantuan hukum Bapak teman ini. Atau kalau udah sampai di pemeriksaan kepolisian, pasti Bapak pastikan ya dia jangan sampai dipaksa seperti itu kan? Paralegal juga Pak. Bukan Bapak setelah ini di paralegal. Tadi makanya saya bilang Bapak udah ada perannya Pak. Ya, peran Bapak udah ada. Apalagi mohon maaf, Bapak ini kan tokoh masyarakat ya Pak. Gak mungkin Pak masyarakat ke tempat lain Pak kalau nggak ke Bapak duluan. Ya, ini kalau di Jawa namanya Pak Kades dan DPD Pak. Pasti ke situ Pak. Apalagi Bapak setelah ini, makanya peran itu bagaimana kita kuatkan Pak. Bapak kuatkan lagi ke masyarakat. Kan masyarakat mungkin nggak tahu ya Pak. Ini tahunya ke Bapak kayak ada sama agama aja. Enggak, saya juga udah bisa wawasan hukum nasional ya. Setelah ini Bapak bisa meyakinkan masyarakat, makanya saya kan punya hukum juga. Ya. Jadi Bapak ikut, apalagi Bapak ahli di bidang kanun gampong. Saya nggak bisa nggak ngerti Pak. Nah, Bapak satukan itu. Ya. Kemudian Pak, masalah tanah adat Pak, banyak Pak di mana-mana Pak. Termasuk di kampung saya Pak, di Deli Serdang Pak. Jadi Pak, dulu Pak, ini saya kita bahas sejarah dikit ya Pak. Jadi itu kan pas zaman Belanda, itu kan tanah main ambil-ambil aja Pak. Berarti tanah itu punya siapa Pak? Punya adat Pak. Ya, pas Indonesia merdeka apa namanya Pak? Menasionalisasi kan? Masuklah ke PT-PT Pak. Pernah dengar ini nggak Pak? HGU, hak guna usaha. Hak guna usaha itu bukan punya pribadi Pak, bukan. Ya, soalnya saya pernah itu juga Pak tentang itu. Jadi HGU itu diambil dari tanah adat awalnya Pak. Ya, yang masanya bisa sampai 70 tahun Pak, lama Pak itu Pak. Nah secara undang-undang, secara aturan, ketika HGU hak guna usaha ini habis, misalnya dia buat apa ya? Paling baik sawit lah misalnya Pak, membangun lahan sawit berapa puluh hektar lah misalnya Pak. Itu tanah ada diambil. Pas masa HGU-nya habis, secara hukum Pak, tanah itu dikembalikan ke masyarakat ada. Ini tertulis gitu aja Pak. Tapi bermasalah dalam pelaksanaannya. Saya kasih contoh di wilayah saya Pak, dari Serdang banyak gitu Pak. Kami menuntut, minta, bingung Pak. Saya nggak tahu di sini apa nggak, karena di kami di Deli Serdang Pak, adat itu nggak terlembaga Pak. Nggak ada lembaganya Pak. Jadi semua klaim-klaim Pak, bentrok. Secara hukum betul nggak dikembalikan ke masyarakat? Dikembalikan ke masyarakat yang mana? Tentu masyarakat kalau 70 tahun lalu kan beda Pak. Ya, apalagi kita kalau perkebunan Pak, ini bakal banyak namanya transmigrasi lah apalah. Kayak saya di Sumatera Utara tuh banyak Pak transmigrasi Pak. Dari penduduk luar ya, dari Jawa misalnya, dia migrasi ke perkebunan apa gitu. Lama-lama dia menetap Pak, punya anak, punya 70 tahun sampai punya cucu Pak, punya cicit malahan Pak. Itu pas dikembalikan bingung nih ke siapa? Itu kita sudah bersama-sama harus ya bukan mediasi sih Pak. Semua tokoh masyarakat, orang dulu. Mungkin orang dulu kalau ada lebih gampang ya Pak menjelaskan tanah itu. Tapi masalah tanah itu Pak nggak segampang kita bayangkan Pak. Seperti itu Pak. Jadi masalah adat ini memang saya nggak pernah bilang apa, tapi saya yakin Pak kecil itu lebih paham Pak. Kalau di Jawa tuh Pak, dia ada catatan buku desa gitu. Tapi 70 tahun saya ragu apakah ada catatannya, karena sangat lama. Ya Pak. Kemudian, iya silakan Pak. Itu di Kecamatan Pasalam ada desa yang kedua jauh dari desa Merdeka sudah ada. Sampai sekarang masih termasuk dalam pertanian mereka. Yang bijaksana lantas dan sempat hutang dan sempat sebelum dijadikan lagi dikeluarkan oleh Sultan SK
pihak perusahaan. Itu wilayah pemukiman masyarakat yang di situ. Hari ini kehadiran sosialisasi Paralega adalah itu. Kalau bisa tidak di sini, supaya masyarakat ini lebih paham hukum. Karena di sini cuma 1-2 orang bicara hukum di desa itu. Yang ada kita mendapatkan pelecehan kalau sekarang. Kenapa? Bicara hukum di desa kita dapat pelecehan. Masyarakat selalu tertindas dengan hukum. Bukan masyarakat tidak menghormati hukum, tapi yang menjalankan hukum tidak mengenal rakyatnya. Sebenarnya kami di sini duduk di sini bukan tidak ada perbedaan bukan apa. Bosan dengar ada bahasa hukum. Iya. Tidak ada yang menjalankan bagaimana. Terima kasih Pak. Jadi mohon maaf Pak, saya bukan panitia Pak. Saya di sini narasumber diundang Pak. Ya, saya mohon maaf. Saya narasumber Pak. Saya sampai sini Pak demi Allah Pak. Saya pertama kali ke Aceh Timur Pak. Saya kira awalnya pas panitia, bahkan ibu ini bukan panitia loh, diperbantukan. Ya, panitia depannya Bapak dapat berita sampai saya diundang sama surat di kantor. Iya Pak, Bapak jangan sekali, saya udah ratusan kali Pak kayak gini Pak. Bilang bosan enggak lah, saya pengen tetap niat saya tulus ya, biar masyarakat tahu. Tapi demi Allah saya pertama kali ke sini. Ya, saya suka karena masyarakatnya aktif. Jadi panitia bukan saya, ya bahkan saya kemarin pas dapat tiket Pak. Pas dapat tiket saya kira turunnya di Banda Aceh Pak. Jadi saya dapat tiket pas waktu turunnya di Kuala Namu. Saya kaget, saya turun di Kuala Namu. Ternyata di sini dari Kuala Namu lebih dekat. 5 jam Pak, tapi 5 jamnya ngebut Pak, saya kaget Pak. Gak 5 jam kayak di Jakarta ya Pak. Di sini bener-bener kencang banget apa mobilnya kan. Nah, kalau ke Banda Aceh kan 9 atau 12 jam gitu. Ya, saya mau maaf Pak. Kemudian terkait misalnya Pak, misalnya nih ada terkait tata ruang yang nggak sesuai kan tata ruang masing-masing kepala daerah ya Pak. Nah, Pak bisa melakukan audiensi Pak. Ya, saya pernah berdua itu waktu itu bukan mendampingi ya Pak, memberi konsultasi di DKI itu juga DKI Jakarta itu ada juga beberapa tata ruang yang harusnya itu hutan kota, tapi ditempati masyarakat nggak tahu dari mana Pak datang dari Pak. Itu kan hutan kota, harusnya hutan kota itu kayak resapan kota lah Pak, daerah resapan kota kan bahaya, apalagi Jakarta Pak, rawan banjir Pak. Nah itu kan kita bingung nih aturan hukumnya gini nggak bisa. Nah yang kita bisa lakukan, kita lakukan audiensi Pak. Karena itu mengatur itu bukan saya Pak. Hukumnya pun di wilayah masing-masing. Misalnya saya nggak tahu namanya apakah perbu, apa namanya konun bupati ya, apa kabupaten saya nggak tahu. Itu diatur bisa diubah. Dan itu peran kita semua. Misal banyak nggak yang terkait masalah itu Pak. Masalah mungkin masalah antara Gampong dan provinsi atau apa masalah pasti ada Pak. Ya, tinggal kita melakukan audiensi, memohon kepada misalnya bupati atau ya Pak Bupati ini setahu saya tadi Pak wilayah ini tanah masyarakat ya, tapi mau dijadikan ini kok bisa bukan itu apa yang menjadi alasan soal legal yang didapatkan kami ini yang desa hukum tidak ada alasan kuat untuk melawan oh jangan itu Pak. Bapak harus melawan Pak kalau tidak ada dengan yang menjadi ada hukum Pak. Ada hukum Pak. Paralelnya bagian sedikitnya dari resto. ada enggak pembuatan paralegal ada pendapat Pak ini Pak, kok tergantung panitia Pak? apakah ada diberikan kalau kemarin-kemarin itu hari ini apakah kami mendapatkan Oh bukan saya Pak, panitia Pak. Panitia.
Itu ada Pak pelatihan khusus paralegal Pak. Ada, tapi kalian kan fokus ada hukum, tapi peran-peran itu ada. Nah, yang belum sertifikat Bapak hari itu bukan saya Pak, panitia Pak. Saya diundang sebagai narasumber, panitia ngirim surat ke kantor saya. Ada nggak yang memenuhi kualifikasi terkait misalnya kan tema umum sarjana hukum nih Pak, tentang hukum dasar gitu. Kebetulan saya yang ditugaskan. Begitu Pak. Nah, masalah sertifikat mungkin dari panitia Pak. Saya nggak berani menjawab karena saya bukan panitia. Nanti malah saya salah jawab. Kalau saya bilang ada, pas Bapak panitia nggak ada, malah ricu dia Pak. Ya, tapi setahu saya di sertifikat atau sertifikatnya apa tulisannya. Saya belum lihat juga. Ya, nanti Bapak bisa koordinasi panitia. Ya, silakan Pak. Acara kali ini kita tengok anggaran ini sampai biasanya ada istiadat ya, kalau ada biasa kita lihat itu ini kayak ada yang satu daerah, orang daerah lain tidak datang, sedangkan yang punya tempat tidak ada. Bagaimana kalau misalnya menyelesaikan ada masalah sebenarnya dari pihak yang mendampingi Bapak dengan kami supaya bisa menyelesaikan. Kalau kita tanya Bapak tidak tahu yang punya di daerah ini harus ada yang tahu sedikit dan bisa Bapak menyelesaikan. Ada dari kabupaten, kenapa boleh betul 5 juta yang bersama kami. Untuk apa sih kami nongkrong? Coba Bapak bayangkan, ini kan dibocorkan masalah kami ke luar sana. Orang yang bodoh kayak Bapak memang dibodohkan kami. Pak, itu bukan bodoh Pak, itu malah pintar Pak. Itu bahasa internasional tuh Pak. Itu kalau dibilang ini kalau sudah pulang ke kampung bahaya. Jadi ini sebenarnya harus ada yang Cây belum yang lain loh. Kadang ni kan kuih. Siap. Terima kasih Pak Haji. Nanti mungkin saya bantu saya sampaikan ke panitia ya Pak. Termasuk yang mengundang tadi dari pihak Bupati ya, Kabupaten bukan saya juga. Saya juga sampai sini Pak bingung Pak. Janganlah saya sampai sini bingung. Posisian saya adalah teman saya karena katanya fokus terkait sadar hukum secara nasional ya Pak, hukum nasional. Nggak tahu nanti kalau misalnya terkait hukum agama mengundang Kementerian Agama nanti lain-lain. Karena saya bukan nggak tahu masalah panitia itu. Tanya sama kayak Bapak peserta diundang, dan itu berapa daftar sebagainya. Saya sebagai narasumber diundang, hanya menyampaikan sedikit ilmu yang bukan ilmu juga sebenarnya Pak. Wawasan saya cuma hukum nasional aja Pak, yang terkait kanun. Saya benar-benar nggak tahu Pak. Saya pernah baca tapi saya nggak berani menyampaikan Pak. Kenapa? Karena bukan kualifikasi saya menyampaikan Pak. Kayak misalnya terkait Islam, saya Islam, tapi saya juga nggak berani menyampaikan hukum Islam. Kenapa? Karena saya nggak dapat pendidikan hukum Islam seperti itu ya. Jadi karena saya mendapat pendidikan saya, kualifikasi saya hukum umum Pak. Jadi saya S1, S2 itu hukumnya umum. Makanya saya kalau tanya kan kamu Islam, iya. Saya hanya sholat, zakat dan sebagainya Pak. Sedikit hukum Islam, kalau terkait waris, ya saya nggak bisa menyampaikan itu karena bukan kualifikasi saya. Seperti itu Pak. Kita lanjut dulu aja Pak, biar cepat. Ya. Karena setelah ini Bapak sohima Pak, ya. Sholat, istirahat, makan. Ya. Next Pak. Saya bahas hukum ini Pak. Ini next saja di kupas hakiman yang terkait dia penengah. Next. Next saja Pak. Nah ini sistem peradilan pidana Pak di Indonesia, ya. Sistem peradilan pidana di Indonesia. Jadi ada 4 institusi Pak yang berada di bawahnya. Pertama Pak, penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, ya. Kedua, JPU itu jaksa penuntut umum Pak, penuntutan, kejaksaan ya, terkait penuntutan. Kemudian PN Pak, Pengadilan Negeri itu terkait pemeriksaan perkara pidana. Makanya saya bilang tadi Pak, berita acara bisa dicabut lagi Pak. Kenapa?
Karena di PN tuh pengadilan negeri masih bisa dilakukan pemeriksaan ulang, Pak. Ya. Kemudian ini terakhir nih, lapas itu eksekusi pembinaan nih. Nah, ini di bidang saya. Saya dari Kementerian Hukum dan HAM tuh di akhir, Pak. Eksekutor lah bahasanya. Misalnya udah dihukum 5 tahun ya masuk ke lapas, ya kan? Dihukum mati ya dieksekusi, Pak. Hukum mati itu ditembak saat ini, Pak. Ditembak dengan 7 orang ya. Satu regu 7 orang. Yang ada isi pelurunya ya cuma 1 orang, Pak. Ada yang tahu siapa yang terisi pelurunya. Ya, ini terkait eksekusi dan pembinaan. Nah, terkait kepolisian, Pak, penyelidikan dan penyidikan. Ada yang tahu nggak, Pak, apa bedanya penyelidikan dan penyidikan? Sering dengar kan? Penyelidikan oleh kepolisian, penyidikan oleh kepolisian. Nah, bedanya, Pak, kalau penyelidikan itu, Pak, polisi masih mencari tahu apakah ini tindak pidana atau bukan. Tadi masih menyelidik, masih lihat, oh ada keributan apa? Oh, ini bukan tindak pidana misalnya. Atau mungkin ada proyek bangun jembatan dari polisi, kejaksaan atau KPK dan dilihat ini apa namanya, kalau proyek itu kan ada kontraknya ya, Pak. Misalnya besinya ketebalannya 7 cm, Pak. Dilihat, oh aman, berarti bukan tindak pidana ya. Itu penyelidikan. Masih mencari tahu suatu peristiwa itu tindak pidana atau bukan. Ya. Yang kedua, penyidikan. Penyidikan itu, Pak, sudah tahu tindak pidana. Misalnya ada pembunuhan, jelas tindak pidana. Ya. Penyidikan sudah tahu tindak pidana, tinggal mencari siapa tersangkanya. Ya, kalau penyelidikan itu masih mencari tahu ini tindak pidana atau bukan. Kalau penyidikan mencari tahu, sudah tahu nih tindak pidana, dia mencari tahu ini tersangkanya siapa. Makanya sering itu penyelidikan dari saksi ditingkatkan menjadi penyidikan. Artinya, Pak, sudah tahu ini sudah tahu ini tindak pidana, tinggal nyari tahu nih siapa tersangkanya. Gitu ya, Pak. Kemudian ke penuntutan. Ya, penuntutan ketika udah sampai berkas lengkap ya jaksa bersiap menuntut untuk di persidangan. Jadi setelah di polisian Bapak berkonflik dengan polisian, di pengadilan Bapak berkonflik dengan jaksa wakil negara yang nantinya ditengahi oleh hakimnya, Pak. Ya. Kemudian PN pemeriksaan perkara pidana, dilakukan pemeriksaan oleh hakim. Nah, kalau Pak tidak puas nanti bisa ke banding. Banding itu pengadilan tinggi ya di provinsi, Pak, sampai seterusnya kasasi di Mahkamah Agung. Ini tadi saya sudah jelaskan SOP. Next, Bu. Nah, ini Pak, Bu, semuanya. Tujuan sistem peradilan pidana. Jadi kenapa orang dipidana, Pak? Itu ada tujuannya, Pak. Yang pertama itu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Orang kan bingung kok dipidana, misalnya si Joko dipidana, kok bisa mencegah yang lain kena kejahatan? Kenapa? Kenapa, Pak? Karena ketika orang dihukum, membuat orang lain takut melakukannya, Pak. Hukumnya kayak gitu normanya, Pak. Tapi tentu dalam pelaksanaannya bisa beda-beda ya, Pak. Bisa jadi kan orang kalau dihukum karena ada aturan hukum, misalnya begal yang cukup berat misalnya, Pak. Begal kan dihukum ya, misalnya 5 tahun, 10 tahun. Kan logikanya ketika ada satu begal ditangkap, dia dihukum 10 tahun, nggak akan ada begal lagi dong, kalau dalam teori ini ya. Karena takut yang lain lakukan dan masyarakat tercegah mendapat tindak pidana. Tapi kenyataannya, Pak, di lapangan, Pak, banyak masyarakat bisa terdesak, ya, secara psikologisnya terpaksa melakukan itu karena butuh ekonomi dan sebagainya. Itu yang kadang sering menganulir teori-teori hukum ini, Pak. Kemudian yang kedua, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah oleh pidana. Jadi salah satu tujuan pemindahan itu, Pak, agar korban atau keluarga korban itu sedikit ada rasa puasnya, Pak, udah dihukum. Makanya sering kalau hukumnya itu agak rendah, korban pasti tidak puas, Pak. Misalnya ada pembunuhan, ya kan? Tersangka dihukum cuma 2 tahun. Pembunuhan, Pak, cuma 2 tahun misalnya. Korban keluarga gimana rasanya? Pasti marah, ya. Tapi itu hukum. Hukum ini, Pak, kalau setiap forum saya sampaikan, Pak, satu aturan, Pak, bisa ratusan pendapat berbeda-beda, Pak. Ya. Jadi hukum ini, Pak, satu aturan bisa beda-beda. Bapak pendapatnya beda, ya. Bapak beda pendapatnya. Padahal tetap tulis saja, Pak. Artinya ketika di persidangan pun argumentasi tergantung korban-korban semua. Makanya kita butuh didampingin oleh kuasa hukum seperti itu, ya.
Kemudian ketiga Pak, mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya Pak. Jadi sama ya, udah dia ditangkap kena hukuman pidana penjara 10 tahun, berharap dia dibina, dia tidak melakukan lagi. Nah kalau dia melakukan lagi gimana Pak? Jadi residivis, ditambah hukumannya 1/3. Jadi kalau dia sebelumnya begal aja lah gampang contohnya Pak, dia kena hukuman 10 tahun, dia menjalani Pak, bebas ya, 10 tahun, dia melakukan lagi, dia ditangkap ditambah hukumannya 1/3. Kalau hukuman yang kedua 10 tahun berarti jadi 13 tahun 6 bulan ya, ditambah 1/3 agar ada efek jerah. Terus Pak ya, ini sudah. Next. Nah ini saya bilang tadi Pak, salah satu alur atau penyelesaian di polisian Pak, permintaan surat, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan semuanya ini harus melalui pakai surat. Tadi saya bilang Pak, mulai dari surat tugas dan surat perintah ya misalnya. Dan surat ini Pak, kalau terkait penggeledahan harus ada surat penggeledahan, penangkapan harus ada terkait surat penangkapan. Kalau Bapak digeledah atau ditahan tanpa surat, Bapak mau nggak? Sebelumnya mungkin mau Pak, tapi setelah tahu, oh enggak, saya lihat surat tugasnya dulu Pak. Ya, udah gitu Bapak surat penahanannya mana? Ya, semuanya dia ada surat. Bisa nggak Pak tanpa surat? Bisa Pak, dalam keadaan tertentu. Contohnya, ketika misalnya polisi ini lagi patroli lah ya Pak, misalnya, tiba-tiba ada begal, dia ngeliat, dia pakai surat dulu nggak Pak? Lama Pak, dia ngomong bentar. Saya ambil surat dulu, surat tugas. Udah kabur begal ya Pak. Ya, artinya itu Pak, dalam keadaan tangkap tangan boleh Pak. Nanti suratnya susulan. Jadi misalnya tiba-tiba polisi bilang ada pembunuhan, pengeroyokan. Kita manggil Pak Polisi, tangkap orang itu. Bentar, saya ngambil surat dulu katanya. Udah selesai Pak, itunya. Makanya dalam keadaan tertentu itu boleh. Dalam tertentu Pak, dia lagi melakukan tindak pidana. Itu boleh. Tapi kalau dalam keadaan biasa, dalam keadaan pemeriksaan, penahanan misalnya Bapak lagi di rumah ya, kasus Bapak yang lama misalnya, Bapak pakai surat. Ya. Next, kita di bantuan hukum sudah saya sampaikan ya Pak, yang pakai apa? LBH ya. Next. Ini juga tadi udah penuntut umum. Next. Nah ini Pak, sering orang bilang kok bisa sih orang di pengadilan itu yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Sering kan? Kenapa? Karena di pengadilan itu cuma ada 3 putusan Pak. Yang pertama, bukan ini deh. Next. Nah ini cuma 3 Pak. Putusan yang mengandung pembebasan, kedua terkait pelepasan, ketiga terkait penghukuman. Pertama saya jelaskan putusan yang mengandung pembebasan. Kenapa orang itu bisa bebas ketika di persidangan? Ya, diputus dia bisa bebas apa? Karena pertama satu Pak, tidak dipenuhi 2 alat bukti yang sah. Ya, yang kedua hakim tidak memperoleh keyakinan. Saya kasih contoh Pak. Pak siapa namanya sorry Pak? Pak Mudawani ya. Pak Mudawani dituduh misalnya membegal lah misalnya Pak. Ya, contohnya misalnya 2 bukti sah. 2 bukti sah, satu apa Pak? CCTV. Kebetulan Bapak lewat pas melakukan itu ada CCTV di depan Alfamart misalnya ya. Ada, Pak Wani ini misalnya kelihatan, dia melakukan ini. Kedua ada saksi 2 orang. Kemudian iya betul. Pak Joko aja sama Pak Joko benar melakukan itu. Ya kan? Dibawa ke persidangan. Ternyata Bapak bisa berargumentasi bahwa pada waktu itu Bapak posisinya lagi di Kuala Namu. Ya, Bapak panggil ahli IT, ya kan? Bapak ada CCTV juga di Kuala Namu, saya di Kuala Namu, jangan sama. Berarti yang waktu itu melakukan begal bukan Bapak. Ya, berarti mirip dong ini kan karena CCTV agak kabur ya Pak, agak itu. Berarti bukan saya dong. Saksi juga diperiksa, benar lagi. Saya juga agak ragu sebenarnya. Hakim tidak memperoleh hakim, dia yakin. Oh, nggak yakin gitu, bukan si Joko melakukan. Udah bebas Pak. Ya, makanya argumentasi itu harus benar-benar kuat Pak di pengadilan. Kadang orang kan yang salah ini berani aja nih Pak, karena dia udah ngerti hukum dan sebagainya kan. Kita malah yang benar harus berani juga Pak. Ya, pembebasan. Kedua pelepasan Pak. Jadi bebas dan melepas beda gini Pak. Sebenarnya seorang ini salah Pak, cuma cara hukum dia tidak boleh dipidana Pak. Contohnya orang sakit jiwa. Tiba-tiba dia tahu dia kok senjata apa melupain orang Pak. Nah dia salah nggak Pak? Salah secara pidana ya.
tapi dia tidak bisa dipidana. Dia dilarikan ke rumah sakit jiwa. Jadi itu pelepasan, dilepas. Betul nih dia melakukan, tapi tentu harus ada ahli Pak, ada psikologis, ada ahli kejiwaan ya. Jadi kalau orang stres itu termasuk gangguan jiwa, cuman ada tingkatannya Pak yang boleh. Jadi misalnya udah agak parah sampai dia ngamuk gitu, nanti biasanya nggak kena pidana. Ya. Kemudian nih Pak, lawannya tadi Pak, yang di atas bebas, yang di bawah kena hukum. Putusan yang mengandung penghukuman. Jadi saya kasih contoh nih, Pak Joko dituduh apa tadi? Membegal ya, ngerampok ya. Pak Joko aja Pak. Pak Joko. Nah, putusannya yang mengandung penghukuman itu ternyata pas di sidang CCTV melihat jelas ya kan? Saksi-saksi dia betul. Nah, ternyata dia pun di persidangan mengaku. Dan emang nggak bisa berkira lagi Pak, emang CCTV jelas ya dekat dia semuanya. Nah, akhirnya hakim pun yakin dia yang bersalah. Dia dijatuhi penghukuman. Dihukum misalnya 20 tahun atau 15 tahun penjara gitu. Jadi cuma 3 ini Pak putusan hakim. Pertama itu bebas, tidak terbukti ya. Terbukti dia bisa meyakinkan hakim dan bisa membuktikan bahwa bukan dia melakukannya. Kemudian yang kedua itu lepas tuh karena keadaan tertentu dan sebagainya. Yang ketiga adalah tadi tuh penghukuman lawannya tadi bebas. Kalau orang bebas itu karena tidak terbukti bersalah, kalau dia kena hukum berarti dia terbukti bersalah. Ya. Dan kadang banyak orang Pak, kadang bisa jadi yang nggak bersalah bisa, yang benar ya, nggak bersalah bisa salah. Kadang itu pengadilan itu takut ya Pak, iya aja. Itu loh benar saja. Next. Sudah sampai jam berapa kesepakatannya tadi Pak? setengah 12. 12 maksimal ya? Oh 12 kurang ya Pak? Biar makan siang ya Pak? Ya siap, tanggung Pak. Perdata Pak, next. Ini alur perdata Pak. Jadi bedanya itu kalau perdata itu tanpa ke polisi Pak, Bapak langsung gugat ke pengadilan. Ya. Dan bedanya Pak, di pengadilan perdata Pak, pengadilan negeri perdata, diutamakan itu mediasi. Ya. Jadi kalau dilaksanakan mediasi, kalau sepakat keluar namanya akta mediasi. Ya. Dibuat polisi sepakatnya apa, ya udahlah, karena data ini diutamakan penyelesaian, jangan berkonflik dulu Pak, mediasi, kita bisa damai enggak, ya. Kalau nggak selesai, ya lanjut sidangnya, ya. Kalau dasar mediasi selesai, diajak mediasi. Kalau tidak tercapai mediasi, langsung gugatan, ya. Next. Nah ini Pak, dalam perdata tidak boleh asal-asalan Pak. Termasuk dalam PTW juga. Contohnya Bapak ke pengadilan Pak, saya mau menggugat si Joko Pak datang ya Pak, saya mau menggugat si Joki. Kenapa? Nggak tahu, terserah saya nggak suka ya, nggak boleh Pak. Dalam hukum itu harus jelas. Pertama, si Joko harus membuat dulu identitas para pihak. Si Joki itu Joki yang mana dimaksud? Ya, identitasnya harus jelas. Joki yang alamatnya di mana, tinggalnya di mana, nama panjangnya apa, domisili di mana ya, tuh. Kedua Pak, petitum Pak. Petitum itu apa yang dimintakan, apa yang diinginkan. Jadi jangan sampai kita ke pengadilan maunya apa? Enggak tahu, Pak Hakim, yang penting saya nggak suka sama dia, nggak boleh dan hukum gitu. Jadi petitumnya Bapak harus menyampaikan keinginan Bapak. Jadi misalnya si Joko dan si Joki datang ke pengadilan, yang dimaksud si Joko itu si Joki yang ini, ya. Petitumnya apa? Dia meminta membatalkan surat tanah yang dikuasai misalnya oleh si Joki. Hitungnya, mintanya membatalkan SHM atau apa ya surat tanahnya yang dimiliki oleh si Joki. Karena ini adiknya ya, misalnya begitu. Nah, masuk ke posita fakta hukumnya. Fakta hukumnya ternyata si Joko punya bukti. Dulu bapak saya pernah memberikan ke saya sebenarnya. Udah mengatakan nih tanah ini untuk kaula. Ya, itu fakta hukumnya Pak. Udah tinggal bersidang di pengadilan. Jadi ketiga unsur ini dalam gugatan harus dipenuhi. Pertama, identitas kita yang mau kita gugat siapa, ya. Kedua, apa yang kita mintakan. Yang ketiga apa tadi? Apa dasar hukumnya atau fakta hukumnya. Misalnya dulu ada surat tiba atau apa, ada dasar hukumnya seperti apa. Oke, next. Ini sama Pak, putusan pengadilan perdata. Nah ini kalau ini kalian Bapak semua nih, ya. Pengadilan agama itu terkait perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Ini menguasai semua. Next. Mau nanya Pak? Oh iya.
Bisa Pak. Dan dikata ukur. Maaf. Kalau penyelewengan dana desa kaitannya pidana Pak. Pidana. Sepanjang yang saya tahu itu masih pidana. Iya. Ya. Tahu saya tuh kalau terkait penyalahgunaan anggaran negara itu pidana Pak. Kecuali dalam keadaan tertentu itu pidana gitu juga Bapak misalnya kerugian negara dalam hal tertentu misalnya Bapak bisa mengembalikan kerugian ini berapa. Itu bisa. Tapi kalau ada pidana yang udah agak jalan Bapak bisa terhukum. Begitu Pak. Ya. Next, ini PTW tadi sudah saya sampaikan ya Pak. Betul, apa nama tadi? Kalau Bapak SK Bapak apa tuh ya? Bapak bisa ke Bupati atau Bupati ya sebenarnya Pak. Bupati. Next. Lagi Bu. Ini udah terus. Udah terus. Nah ini Pak, upaya hukum itu terakhir nih Pak. Upaya hukum itu cuma ada 2 Pak. Upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Jadi upaya hukum ini Pak, ketika Bapak berhadapan dengan hukum, Bapak disidang di PN misalnya Pak, Bapak merasa tidak puas, berarti Bapak mengajukan banding ya ke pengadilan tinggi. Itu disebut upaya hukum biasa. Ya. Nah, ketika dibanding di tingkat pengadilan tinggi, Bapak pun merasa tidak puas, Bapak berarti ke kasasi kan, ke Mahkamah Agung. Itu disebut upaya hukum apa? Luar biasa. Upaya hukum biasa masih Pak. Nah, pas sudah dikasasi, Bapak putus, Bapak bersalah misalnya 5 tahun ya, Bapak masuk penjara, tiba-tiba ada bukti baru Pak. Kalau udah penjara setahun berikut, bukan Bapak yang melakukannya, ada orang lain yang melakukan. Padahal salah orang. Berarti dilakukan peninjauan kembali PK. Itu disebut dengan upaya hukum luar biasa Bapak. Jadi upaya hukum biasa itu upaya hukum yang diperoleh secara misalnya dari PN ke PT itu 14 hari ya. Bapak nggak puas, nanti nggak puas lagi Bapak ke kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, yang terakhir kalau Bapak misalnya udah di penjara ada apa? Ada bukti baru, novum namanya Pak, bukti baru. Ternyata bukan Bapak yang bersalah. Ini kayak kasusnya ini Pak, Rian Jombang Pak. Pernah dengar kasusnya Rian Jombang nggak Pak? 2003-2004 itu ada kasus Pak. Ternyata sebelum Rian Jombang ini mutilasi Pak. Dia membunuh, memutilasi. Ternyata 2 tahun sebelum dia ditangkap, itu ada pelaku lain ditangkap karena ada membunuh 1 orang ini. Karena jadi gini Pak, tahun 2002 itu ada ditemukan potongan jenazah mayat itu Pak. Ditangkaplah si A karena terduga dia pelakunya. Tiba-tiba 2004 ada pelaku, ada lagi, ya Pak, silakan Pak. Ada lagi namanya potongan lagi. Ternyata pelakunya Rian Jombang ini Pak. Yang membunuh bukan itu aja Pak, 5 orang dibunuhnya Pak. 5, 4, 6 ya. Termasuk yang diakuinya itu yang 1 tadi ditangkap Pak. Berarti kan bukan dia pelakunya yang pertama kan? Nah itu akhirnya setelah dia di penjara 2 tahun dilakukan peninjauan ulang atau peninjauan kembali. Itu bisanya dihukum kayak gitu. Di sistem hukum itu bisa aja. Karena apa? Karena orang iya aja seperti apa ya. Makanya dalam sistem hukum, kalau hukum mati itu Pak, nggak boleh langsung dieksekusi Pak. Paling tidak dia 10 tahun Pak ditunggu sampai dia berubah dan sebagainya. Kenapa? Kalau nyawa kan nggak bisa balik lagi Pak. Ya, nyawa kita kalau udah dihukum mati, tiba-tiba ada peninjauan kembali, untuk apa? Nggak bisa balik. Ya Pak? Dah, selesai. Selesai. Ada? Oh siap, silakan Pak. Sudah sedia mic ya Pak. Ini sedikit Pak pertanyaan. Materi yang kita konsultasi serta penyuluhan ada hukum Pak bagi penyelenggara mengetahui dalam materi ini sudah ranah pengadilan, polisian, habis itu pengadilan, mahkamah agung, tapi kalau Ôi nó là chỗ này nó Em mong đỏ perselisihan dalam rumah tangga, tentang Anda yang berkaitan dengan perselisihan antar warga, wala itu perselisihan tentang pencarian pencurian dalam warga dan dengan perselisihan harta taka, pencurian terkait pemeliharaan, Tidak mau dong. pelanggaran
adat tentang ternak, pertanian dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan lingkungan, pembakaran hutan dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat, pelecehan, fitnah, kasus, pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan skala ringan, ancaman mengancam tergantung jenis ancaman. 18. Perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat. Dalam materi yang Bapak jelaskan dari tadi, saya rasa waktu saya ya, untuk yang lain belum tahu ya pemikirannya. Tapi menurut pandangan saya ini udah bukan ranahnya di Tuhaput lagi. Karena kan Tuhaput itu jus kooperatif ya, mendamaikan, bukan meranahkan harus naik ke pengadilan, bukan menjelaskan mendetail dalam putusan, bukan menjelaskan Tuhaput itu ada mendamaikan, di sana mendamaikan bentuk dalam surat musyawarah. Jadi materi yang dijelaskan ini saya rasa untuk laut ini belum masuk ya. Benar ya? Ya. Belum masuk di ranah yang orang Tuhaput itu kakak. Ini dalam penjelasan. Kanun yang sudah ada seharusnya kanun ini dituangkan menjabarkan yang menghambat Tuhaput. Dan yang ini adalah perdata. Perdata itu kan sengketa tanah. Ketika desa itu diselesaikan, orang kan ada pedoman kita. Hasil mediasi mana? Baru kan di desa. Gak lain dari laporan berapa tahun. Dalam penjabaran ini, kalau saya tidak maaf juga, dalam penjabarannya ini sudah karena yang sekolah. Artinya Tuhaputnya SMA rata-rata. Dia ini kalau dalam yang sudah punya orang di SMA pendidikannya, tingkat pada bukan harus di masyarakat, harus untuk pengadilan, harus di perdata. Nah itu Pak yang klarifikasi saya dari tadi. Cuman kalau yang perjuangan kembali berita tengok baik tu dia kan? Tengok baik tu dia kan? Nah inilah yang perlu Pak, yang perlu sekali itu ya. Karena kan pemateri yang dijawab tadi sudah klarifikasinya kerana Pak siapa? Pak Hasbi. Terima kasih Pak Hasbi. Jadi ini tujuannya luas Pak. Berarti kalau kita baca Pak, peran-peran kalau gampang kan bisa disamakan dengan kepala desa Pak. Di undang-undang desa Pak, itu sebenarnya setiap wilayah bisa menyelesaikan, tapi kan terbatas Pak. Terbatas ya. Makanya itu harus kerjasama. Misalnya di sini ada nggak Pak? Kayak desa restoratif justice. Iya. 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 Jadi ini Pak, ini luas Pak. Termasuk tadi, iya, nasional.
nggak semua pengadilan Pak. Jadi ya nasional dan ini sebenarnya harapannya Pak kasus-kasus sekitar juga Pak. Jadi peranggapan nanti saya bilang kan agak sedikit para legal juga ya. Jadi peranggapan ada sebagian tuh hapus, sebagai Pak Kincing itu kan mendamaikan, bagaimana tidak lanjut. Nah makanya kita berikan salah satu materi hukum dasar biar Bapak juga ngerti terkait hukum-hukum yang dasar. Mungkin nanti Pak, misal Bapak nggak sebagai lagi Pak Kincing, nggak sebagai lagi Pak Tuapo, Bapak tuh ada wawasan hukum dasar ini Pak, yang bisa tadi berperan sebagai peneliti. Misalnya masyarakat sekitar Bapak, kan Bapak nggak mungkin tiap hari berputar masalah di Gampong aja Pak, nggak mungkin Pak. Saya Pak, ketika saya pulang ke Medan ada nih Pak masalah tetangga saya, karena saya tahu orang hukum, Pak saya kayak seperti ini. Saya Pak kalau ilmu ini nggak didapat, bener Pak. Kalau menurut saya Pak, karena kita sebagai manusia haus ilmu ya terus belajar sampai lihat kubur nanti Pak. Nah, ya kita nggak tahu Pak, apakah kita masih di sini terus jabatan ini. Saya juga Pak, saya apakah selama ini sebagai aparatur, mungkin saya pas kita lengser, saya nggak jadi di pemerintah lagi. Saya pengen ilmu itu tetap saya bermanfaat sama orang sekitar. Misalnya, jangan kan orang lain Pak, untuk saya sendiri aja Pak. Kalau saya nggak tahu hukum nasional, saya dibodoh-bodohin Pak, gawat Pak. Makanya saya secara pribadi saya berharap tuh semua, makanya dimulai dari tokoh masyarakatnya Pak, untuk dia ikut menyebarkan hukum ini Pak, agar kita Pak, agar tidak ada ketidakadilan Pak. Ada orang kan kadang gini Pak, mohon maaf, apalagi kita misalnya udah nggak menjabat lagi dan kita keluarga kita misalnya butuh bantuan terkait ini, pasti walaupun kita nggak ini pasti kita bersinggungan nih Pak. Misalnya kayak ada razia polisian di jalan raya, ya kan? Karena ada masyarakat lagi kita bisa bilang, oh ya nggak seperti itu. Kita bisa karena peran kita sebagai tokoh masyarakat. Ilmu ini terbutuh ofisial Pak Haji, silakan Pak Haji. Benar Pak. Cuma dari pihak pemerintah daerah harus ada yang mediasi, harus ada penyambung hukum. Karena masalah tempat kami kan Bapak kan tidak tahu apa yang masyarakat menanggapi. Nanti ada yang nanya, oh kurang paham. Ada yang bertanya apa? Kalau sempat ada yang bertanya dari daerah, mungkin orang-orang itu semua nanya Pak. Saya ambil nanti kesimpulannya Pak, harusnya ada secara nasional, nanti ada perwakilan dari PK gitu ya Pak. Itu bagus gitu Pak. Nanti kita bisa ngasih masukan ke panitia nih. Ya, saya buka bahasa asing Pak. Bawa belakang. Ya Pak. Siap Pak Haji. Yang saya bilang itu lanjut yang jawab Pak. Dan itu Bapak juga. Apa kalau kita tadi saya sudah Pak, kalau ada permasalahan desa yang terkait tanah masih hukum nasional, silakan ke pengadilan negeri. Tapi kalau terkait masalah kontrak, itu kan tadi Pak ada yang paten ya. Tapi kan Pak, kalau kita jangan mau deh hanya satu dua karena kita kalau bulanan. Kalau bulanan kalau kita nggak ada itu. Jangan mau. Kalian ambil tindakan tegas. Nah, brutal karena keras ya. Nah, itu makanya. Siap, terima kasih Bapak. Ada lagi Pak? Jam 12 Pak. Makan. Jam 12 Pak. Siap Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak nanti kalau mau diskusi atau apa bisa saya kasih nomor saya ya. Ya boleh. Mungkin butuh konsultasi hukum terkait hukum nasional ya Pak. Ya. Kalau terkait konun atau terkait apa
hukum adat saya ngerti. Jadi mungkin bapak bicara tentang ada pandangan hukum atau itu apa di sesi yang kasih nomor saya. Saya kurangnya mohon maaf pak, banyak hilapnya, banyak kurangnya, banyak salahnya, dan banyak kurang ilmunya ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kita makan bersama ya pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.